warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Yang pertama, kepada Ibu Pimpinan SD Kartika 196 yang saya hormati, Bapak serta Ibu Guru SD Kartika 196 dan 7 beserta staf yang saya hormati serta banggakan, serta anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita semua diberi nikmat, ya, diberi karunia, yang terutama nikmat sehat, sehingga kita semua bisa melaksanakan kegiatan hari ini, ya anak-anak sekalian. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya sampai akhir zaman. Anak-anak sekalian, kemarin hari Minggu, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah rapat, ya, di Hotel Prima, yaitu rapatnya dengan siapa? Dengan Bapak Wali Kota, dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, dengan Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, dan lain-lain, ya. Dan rapat itu memutuskan, yaitu instruksi Gubernur dan instruksi Wali Kota Cirebon, yang mengatakan bahwa, nah ini, Kota Cirebon khususnya dan yang lain pada umumnya, ya, mulai besok, mulai hari ini tanggal 16 Maret 2020 sampai tanggal 29 Maret tahun 2020, anak-anak SD Kartika 19, dan 7 belajar di rumah. Tapi ada syaratnya. Awas, perhatikan. Tidak libur, awas, bukan libur, tetapi belajar di rumah. Ya, itu dasarnya dari instruksi Gubernur dan instruksi berkat rapat koordinasi Wali Kota dan jajarannya. Ya, mengapa anak-anakku disuruh belajar di rumah? Apa tujuannya? Satu, awas, ingat-ingat, tujuannya satu adalah untuk memutus rantai penularan virus corona atau COVID-19. Nah, untuk memutus supaya tidak menular kepada anak-anak, ya, itu tujuannya pertama. Yang kedua, tujuannya adalah untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia, ya, khususnya SD Kartika 19, 6, dan 7 sebagai generasi emas. Sebagai apa, anak-anak sekalian? Generasi emas. Kalian semua itu generasi emas bangsa Indonesia. Bayangkan kalau sudah anak-anak nanti ketular virus, bahaya, ya, bahaya. Itu dengar, awas, diingat-ingat tujuannya dua itu tadi. Maka dari itu, karena di Kota Cirebon sudah ada yang kena positif corona 1 orang, dan dalam pemantauan pengawasan 5 orang. Nah, bahaya ini kalau nular. Ya, nah, bahaya kalau menular. Karena
virus COVID-19 atau virus corona itu, dengarkan cara penularannya nanti akan Bapak terangkan. Bahaya sekali, ya, melalui apa? Melalui menempel atau menghinggap, bukan terbang virus di udara, tapi menempel, ya, menempel melewati benda-benda. Bisa jadi kamu salaman dengan teman, dengan orang kena karena menempel. Bisa jadi kamu membuka pintu, pintunya sudah terkena oleh orang, itu juga kena. Bisa jadi kamu naik angkot yang didudukinya oleh orang lain, kamu duduk di situ, kena. Maka dari itu sangat berbahaya. Ya, nanti lihat sangat berbahaya. Maka dari itu kalian harus tahu bagaimana cara pencegahannya. Ya, bagaimana cara pencegahannya? Pencegahannya satu. Ya. Tapi sebelum pencegahan supaya tahu dulu apa sih itu virus, ya. Virus itu mikro yang amat kecil, lebih kecil daripada bakteri. Bayangkan bakteri sudah kecil, itu lebih kecil lagi. Ya, tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan. Maka dari itu sangat berbahaya seandainya kita tidak mencegahnya. Sekarang caranya yang pertama, hindari kontak langsung. Apa namanya sekalian? Hindari kontak langsung. Ini diberi contoh oleh Bapak tadi. Kontak langsung itu bisa jadi kamu salaman, bisa jadi dengan teman singgungan, bisa jadi kamu memegang benda-benda yang ada di jalanan, ada di mall, ada di pasar dan lain sebagainya. Itu hindari. Maka dari itu, kalau sudah harus menghindari kontak langsung, tolong anak-anak mulai hari ini sampai tanggal 29 harus betah di rumah. Apa Mas Sofian? Harus betah di rumah. Jangan keluar-keluar sementara. Tidak boleh, awas satu nih. Tidak boleh ikut bepergian dengan orang tua. Contohnya, kamu diajak jalan-jalan piknik, tidak boleh. Kamu ikut jalan-jalan ke mall, tidak boleh. Kamu belajar kelompok dengan teman, kumpul-kumpul, tidak boleh. Sementara harus betah di rumah. Selama berapa? 2 minggu? Awas, ingat-ingat, harus betah di rumah. Yang untuk memutus rantai itu harus betah di rumah. Tidak boleh, awas, kamu nongkrong-nongkrong liburan di jalan, apalagi berkerumun, hindari itu. Udah mandiri aja di rumah, jaga kesehatan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, adalah harus selalu mencuci tangan pada air yang mengalir. Awas, bukan mencuci tangan pada baskom, salah itu. Ya, pada baskom atau ada rantang atau ada ember, tidak. Tapi pada air yang mengalir. Bagaimana cara mencuci tangannya? Kalian sudah tahu. Yang pertama, punggung tangannya, telapak tangannya, sela-sela jarinya, ibu jarinya, dan lain sebagainya. Itu sudah tak? Dan mencuci tangan memakai sabun atau ada cairan antiseptik lebih baik. Tapi kalau tidak punya, paling tidak pakai sabun. Ya, harus nih, perhatikan. Harus habis bepergian memakai sabun, ya. Habis dari sekolah memakai sabun. Harus sering-sering cuci tangan. Mengapa demikian? Sudah Bapak katakan tadi bahwa virus corona itu menempel. Otomatis menempelnya banyakkan pakai tangan. Ya, kamu kan sering megang-megang.
Ya, salah satu contoh nih, kamu habis megang umpamanya mobilnya ada virusnya, megang nempel ke tangan. Sesudah nempel, terus kamu garuk-garuk ke hidung, garuk-garuk gatel sih. Nah, itu si virusnya pindah ke hidung dan masuk ke dalam saluran karena virus corona penyebarannya melalui pernapasan, yaitu pernapasan kita itu yaitu dan mulut. Itu yang bahaya. Tangannya kotor, memegang-megang mulut, memegang-megang hidung, nah itu sangat berbahaya. Ya. Dan yang berikutnya, perhatikan. Tadi yang satu cuci tangan, yang kedua hindari kontak langsung, yang ketiga hindari kerumunan. Kerumunan ini mah ya terakhir ini di sekolah ya, kerumunan sementara sudah berkerumun. Ya, jadi hindari itu kalau di rumah kerumun. Yang ketiga, perhatikan anak-anak sekalian, kita yaitu meningkatkan kekebalan tubuh. Awas, yang ketiga apa? Meningkatkan kekebalan tubuh. Dengan cara apa? Satu, kita istirahat yang cukup. Yang kedua, kita berolahraga. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi. Itu ada yang dengar ya, virus corona bisa sembuh sama pon-pon. Itu hoax. Oleh bawang putih hoax juga. Yang betul pon-pon maupun bawang putih bukan menyembuhkan, tetapi untuk meningkatkan kekebalan badan. Itu betul. Untuk meningkatkan kekebalan vaksin kita, jadi badannya sehat, jadi si virus itu tidak mempan. Ya, itu yang benarnya itu untuk meningkatkan kekebalan badan kita. Ya, itu model pon-pon, jamu, model bawang putih dan lain sebagainya. Itu yang benar itu. Ya, kalau virus tidak mati oleh pon-pon, tidak mati oleh bawang putih, tidak mati oleh cuaca yang panas, tidak, ya. Tetapi kita kalau badan kita sehat, kebal, kuat, tidak mempan oleh virus. Itu yang betul, ya, dicegah. Maka dari itu yang nomor 4 tadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kelima adalah istirahat yang cukup tadi, ya. Dan yang keenam adalah giat berolahraga supaya badan kita sehat, ya. Jadi tujuannya untuk mencegah untuk menolak virus, ya. Dan yang ketujuh nanti akan ada tambahan lagi dari Ibu Yiyi. Yang ketujuh adalah apabila kalian pulang dari sekolah, pulang dari rumah luar, dari ini, kalian harus cepat-cepat ganti baju. Contoh nih, pulang dari sini jangan pakai seragam terus tidur, terus main-main dan lain sebagainya. Ganti, barangkali bajunya tempelan virus, ganti, jangan masuk kamar dulu, masukkan ke ember, ganti baju, mandi, seger, baru kalian boleh melakukan hal yang lain di rumah. Jelas kan kalian? Awas, Bapak sarankan, Bapak ingatkan, di rumah harus betah, jangan bepergian dengan orang tua. Mah, kalau bisa itu sih jangan pergi-pergi lah, di rumah aja 2 minggu ini. Kalau pergi-pergi nanti ketempelan virus, ya percuma libur juga. Karena liburnya tujuannya untuk memutus mata rantai supaya tidak menular ke anak-anak. Anak-anak kalian itu menurut bangsa Indonesia generasi emas, ya, yang akan melanjutkan pemimpin-pemimpin kita masa depan. Yang terakhir, kegiatan hari ini anak-anak kalian perhatikan. Hari ini kamu menerima arahan supaya mengerti. Kalau sudah mengerti boleh disampaikan ke orang tua kalian, boleh ke kakak adik kalian, ke nenek, ke paman, boleh. Ya, yang disampaikan Bapak sampaikan. Kalau sudah sekarang menerima arahan dari Bapak dan Ibu guru atau Bapak kepala sekolah dan Ibu kepala sekolah, kalian nanti masuk
ya Bapak Ibu guru akan rapat sebentar atau briefing. Briefing isinya yaitu bagaimana cara memberikan pelajaran kepada kalian untuk belajar di rumah. Apakah itu lewat Android belajar jarak jauh? Apakah itu memakai rumah belajar? Apakah itu memakai ruang guru? Silahkan, bebas. Manual pun boleh. Yang penting kalian di rumah harus belajar. Tidak boleh diam tidak belajar. Supaya tidak ketinggalan pelajaran. Ya 2 minggu ketinggalan harus bahaya. Harus tetap belajar. Cuma kegiatan yang sudah direncanakan, 1, ujian praktek diundur. Nanti ada jadwal menyusul. Ya. Apalagi kemarin Bapak dengar mau ada tari-tarian dari Suzuki, batal sementara. Ya, diundur nanti lain Pak, waktu kalau ada. Ngerti anak sekalian? Ya. Setelah Bapak Ibu briefing, ya, yaitu menyiapkan materi yang akan diberikan ke anak nanti sampaikan cepat, ya. Dan anak setelah mendapatkan materi boleh pulang. Tidak boleh mampir-mampir, harus pulang langsung ke rumah. Ya, jangan mampir-mampir ke pasar, ke mall apalagi, ya. Langsung pulang ke rumah. Kumpul-kumpul ke rumah teman juga tidak boleh. Harus ke rumah masing-masing. Jelas anak-anak ya? Awas ya. Dan untuk Bapak dan Ibu guru, punten ini ada 2 instruksi dari Bapak pimpinan kita. Kalau Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon menginstruksikan guru tidak boleh libur. Tiap hari di sekolah. Tetapi kalau dari Bapak Sekda, ya, kemarin Bapak Sekda, yaitu Bapak Anwar Sanusi, silahkan dibikin tiket, yang penting sekolah tidak kosong. Nah ini triknya. Nanti Bapak akan menanya ke Korwil, mau pakai yang mana nih? Apakah mau pakai yang libur? Apakah mau pakai yang tiket? Nah itu, ya. Jadi Bapak Ibu guru nunggu. Tapi ya Bapak gurunya harusnya absen datang. Ya, anak-anak tetap belajar di rumah, Bapak dan Ibu guru tetap ada di sekolah. Mungkin itu bisa yang Bapak sampaikan. Ingat-ingat bahwa cara pencegahan corona tadi, ya. Karena ini sangat penting, bahaya kalau menular. Jadi anak-anak diliburkan. Nanti akan ada tambahan sedikit dari Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Diakhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Bapak, mudah-mudahan kalian bisa dipahami dan dimengerti, ya. Intinya nanti kamu masuk lagi tanggal 30 Maret hari Senin. Dan nanti siap untuk petugas upacara sesuai jadwal adalah SD 7 kelas 5 pas disiapkan harian. Kemudian selesai ini nanti kalian kembali ke kelas masing-masing. Ya, tidak langsung pulang, nanti ada pengarahan dari Bapak Ibu guru. Ntar nanti, Pak Ratu, ya. Yang tadi, yang kalau pentingnya betul tadi yang sudah disampaikan, kita usahakan kalian untuk bisa sholat 5 waktu, ditambah nanti untuk sholat sunnahnya.